Ya, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Nesa Ducayani, NPM 2017-051009. Lalu ada rekan saya, Muhammad Febrian Nasibuan, dengan NPM 2017-051033. Ada Bodi Romero Fala dengan NPM 1917-051027. Dan ada Yulia Dwi Putri dengan NPM 2017-051016. Untuk materi yang pertama yaitu task dan backstack. Jadi task adalah sebuah unit yang menampung activity-activity yang akan dijalankan oleh user dalam pengerjaan sesuatu. Activity ini diatur dalam tumpukan atau backstack sesuai dengan urutan pembukaan setiap aktivitasnya. Di sini ada contoh dari representasi backstack dan activity-nya. Jadi yang pertama, di sini ada activity 1, di mana ini kayak masuk activity 1, lalu dimasukin lagi ada activity 2, di mana activity 2 ini akan menimpa activity 1 tadi. Lalu apabila ada activity baru, ia akan menimpa lagi dari activity sebelumnya, di mana activity sebelumnya adalah activity 1 dan 2. Dan apabila nanti ada navigate back, maka yang akan pertama kali keluar adalah activity 3-nya di sini. Jadinya dia menggunakan sistem dari stack itu sendiri, yaitu last in, first out, atau yang biasa kita kenal dengan LIFO. Selanjutnya di sini contohnya, task B ini sedang menerima interaksi pengguna di latar depan, sedangkan task A ini berada di latar belakang dan menunggu untuk dilanjutkan. Jadinya untuk setiap activity yang ada di latar paling depan atau task yang ada di latar paling depan yang akan dijalankan, sedangkan untuk task yang berada di belakangnya atau berada di latar belakang itu akan menunggu sampai activity yang ada di latar depan itu selesai dikerjakan. Nah, cara Android mengelola task dan backstack dengan menempatkan semua activity yang dimulai secara berurutan dalam task yang sama dalam tumpukan dengan sistem masuk terakhir keluar pertama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ia menggunakan sistem LIFO atau last in, first out. Nah, hal tersebut itu adalah perilaku normal dari task dan backstack. Tetapi jika Anda ingin melakukan hal lainnya, itu dapat dilakukan dengan atribut dalam elemen manifest activity dan dengan flag dengan intent yang Anda teruskan ke start activity-nya. Dalam hal tersebut, atribut activity utama yang dapat digunakan adalah yang pertama itu ada task affinity, lalu ada launch mode, lalu ada allow task reparenting, lalu ada clear task on launch, lalu ada always return task state, dan yang terakhir itu ada finish on task launch. Dan untuk flag intent utama yang dapat digunakan itu ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah flag activity new task, lalu yang kedua adalah flag activity clear top, dan yang terakhir itu adalah flag activity single top. Di sini ada contoh implementasi dari task dan backstack tadi. Jadi misalnya kita di sini memiliki tujuan untuk membuka akun yang diblokir. Jadi yang pertama kita lakukan di sini sebagai activity pertama itu kita harus klik tanda garis 3 di atas ini, lalu kita masuk ke kolom pengaturan di sini, ke activity pengaturan, lalu kita masuk ke privacy, di mana privacy itu kita klik sini, lalu akan tampil activity privacy, dan yang terakhir kita klik akun yang diblokir dan akan tampil halamannya seperti ini. Jadi kita ibaratkan ini adalah activity 1, lalu pengaturan activity 2, privacy activity 3, dan akun yang diblokir itu activity keempat atau activity yang akan kita buka. Jadi apabila kita ingin melakukan navigate back atau kita ingin mengembalikan ke semula, maka ia akan dibalikan per step gitu. Jadi dari activity 4 lalu ke activity 3, ke activity 2 baru balik lagi ke activity yang pertama tadi seperti itu. Lalu di sini untuk tahapan implementasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Febrian Nasibuan. Kepada Puan saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menggunakan menjelaskan tentang backstack. Nah,
Nah, di sini saya sudah mempunyai desain seperti ini. Untuk di activity main-nya seperti ini. Ada tombol next dan ada text view untuk sebagai tanda. Kemudian di activity keduanya di sini ada tombol back, itu kembali. Meskipun bisa pakai tombol back di bawah ini, kita hanya untuk mengimplementasikan intent gitu, atau perpindahan page. Nah, kalau secara biasanya kita kan ini ya, kalau melakukan intent atau perpindahan page gitu. Misalnya ini saya running. Nah, ini kan seperti ini kan ya. Kita next ke activity kedua, terus kita back ke activity pertama, terus next lagi ke activity kedua. Nah ini kalau kita back, nah dia akan kembali ke activity ke pertama, terus kita back lagi, ini bisa. Dia jadi seperti tumpukan stack. Ini kembali lagi ke activity pertama. Nah, seterusnya sampai selesai. Nah, kita bisa menggunakan salah satu metode atau cara di sini. Yang pertama itu kita bisa menambahkannya melalui activity sesuai tadi yang sudah dijelaskan di PowerPoint. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan secara satunya lihat manifest ini. Contohnya saya akan menggunakan yang nomor 2 tadi kalau nggak salah, yang launch mode. Di sini ada single tab, single instant, dan single per tab atau single top dan standar. Ini saya akan menggunakan single tab saja. Seperti ini cara menggunakannya. Atau bisa yang lain tadi, finish, on task, launch. Nah ini bisa kita set true misal kalau kita mau pakai. Nah untuk single task ini nanti ketika activity yang kedua ini kita jalankan, kalau kita berpindah ke activity kedua, terus kita pencet tombol back lagi, terus kita ke activity kedua. Nah activity kedua ini nggak akan numpuk lagi gitu ibaratnya. Jadi hanya satu kali tumpukan saja. Ntar di share lagi, di share running. Ini kan activity pertama ya. Nah, ini kalau saya next, dia akan ke activity kedua. Kalau saya back lagi, dia akan ke activity pertama, dan saya next lagi ke activity kedua. Nah ini kalau saya back, dia langsung ke activity pertama dan langsung end gitu. Nah sesuai sama yang tadi saya bilang, kalau single task ini dia aktivitinya misal ada satu activity yang sama lagi, dia nggak akan dibuat lagi instance yang barunya. Nah ini adalah salah satu cara penggunaannya. Atau kita bisa menggunakan yang namanya flag pada intent. Kita mau melakukan perpindahannya. Nah, itu kita bisa lakukan pada kita hapus dulu. Di sini, misal kita kan sebelum start activity-nya kita set dulu intent. Kita panggil metodenya namanya add flag. Nah, ini kita panggil intent karena dia atributnya statik. Nah, ini bisa kita panggil clear task. Kita kalau mau lebih dari satu bisa kita pakai nah, ini intent dot clear on top, sama kita pakai lagi di sini intent dot new task gitu. Nah ini kalau kita running aktif kan ini akan berpindah ke activity kedua ya. Nah kalau kita buat seperti ini, maka activity kedua tersebut akan menjadi parent rootnya, dan yang activity yang pertama ini akan di destroy. Jadi kalau kita pindah lagi ke activity kedua, maka dia akan activity sebelumnya nggak ada, dan kalau kita break dan aplikasinya itu akan keluar. Nah, ini biasanya ini saya next. Nah dia akan tampil ada animasi seperti itu. Nah, ini kalau saya back ke menggunakan tombol yang di bawah navigation ini, nah ini aplikasinya akan keluar gitu. Nah kalau ini saya back lagi, nah terus saya back lagi, ini dia akan kembali ke activity kedua karena nggak ada menggunakan metode apapun. Terus kayak back lagi, next lagi. Nah ini kalau keluar seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk implementasi dari Backstack. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya ada materi alarm manager yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yulia Dwi Putri. Kepada Yulia, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya mengenai alarm manager.
Yang pertama, definisi dari alarm manager. Alarm manager merupakan sebuah kelas yang menyediakan akses untuk melayani pekerjaan yang berhubungan dengan alarm atau pengingat pada aplikasi Android. Alarm manager dapat menjalankan beragam pekerjaan secara terjadwal, baik hanya sekali ataupun berulang, dan dapat digunakan untuk memulai operasi yang berjalan lama. Lalu karakteristik dari alarm manager yang pertama dapat menjalankan objek intent berdasarkan waktu dan interval yang ditentukan. Yang kedua bisa bekerja dengan baik bersama broadcast receiver. Yang ketiga alarm berjalan di luar daur hidup aplikasi induknya. Yang keempat esensi utama dari alarm manager adalah untuk meminimalkan penggunaan resource dan menghindari penggunaan timer dan background service yang berkepanjangan. Ada beberapa jenis alarm. Yang pertama elapsed real time yang memicu pending intent berdasarkan waktu yang berlalu sejak perangkat dibuting tetapi tidak membangunkan perangkat. Waktu berlalu termasuk kapan saja saat perangkat sedang tidur. Yang kedua ada elapsed real time wake up yang mengaktifkan perangkat dan memicu pending intent setelah jangka waktu yang ditentukan telah berlalu sejak perangkat dibuting. Yang ketiga ada RTC, memicu pending intent pada waktu yang ditentukan tetapi tidak mengaktifkan perangkat. Dan yang keempat ada RTC wake up, mengaktifkan perangkat untuk memicu pending intent pada waktu yang ditentukan. Kemudian cara penggunaan alarm manager yang baik antara lain, yang pertama lakukan hanya untuk proses di lokal, yang kedua jaga frekuensi alarm yang dijalankan dengan interval yang tidak pendek, yang ketiga jika tidak terlalu penting hindari penggunaan tipe alarm yang dapat membangunkan peranti seperti RTC wake up. Yang keempat, jika alarm manager digunakan untuk menjadwalkan scheduling task yang terhubung ke jaringan dan juga melakukan request ke server, misalnya jika ingin mengunduh data terbaru atau sinkronisasi datanya, maka hindari penggunaan metode set repeating dan gunakan metode set in exact repeating dengan penggunaan tipe alarm berbasis elapsed real time. Pendekatan tersebut ialah strategi untuk mengelompokkan proses alarm dari aplikasi yang berbeda dengan dijalankan secara bersamaan agar lebih hemat daya baterai. Dan yang terakhir, jika memungkinkan hindari penggunaan alarm berdasarkan pada waktu jam. Alarm berulang yang didasari pada waktu pemicu yang tidak tepat tidak akan diskalakan dengan baik dan menyebabkan kita tidak dapat mengontrol penggunaan memori. Jadi kesimpulannya dalam penggunaan alarm manager diperlukan rancangan pemikiran yang jelas pada fitur yang akan kita buat di aplikasinya, karena pada dasarnya penggunaan alarm dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan, di mana di satu sisi dapat membuat aplikasi kita lebih komunikatif dengan user, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan aplikasi kita menyebabkan pemakaian baterai yang boros karena butuh asupan memori yang terus-menerus walau aplikasinya tidak sedang digunakan oleh pengguna tersebut. Berikut ini merupakan contoh implementasi dari alarm. Lalu selanjutnya, tahapan implementasinya akan dijelaskan oleh Febrian Hasibuan. Baik, di sini saya sudah membuatkan project untuk alarm manager. Di sini saya sudah mempunyai desainnya seperti ini. Nah, untuk sebelumnya di manifestnya kita jangan lupa buat dulu permissionnya untuk permission wake lock. Kemudian di sini kita buat receiver-nya yaitu sesuai nama kelasnya di sini alert receiver. Dan di sini ada XML-nya, tampilannya akan seperti ini. Open time picker karena kita akan menggunakan time picker dan ada text view untuk sebagai set saja jam berapa itu alarmnya dan cancel alarm untuk menghentikan alarmnya. Ini kita buat dulu apa namanya receiver-nya gitu, alert receiver-nya. Kita mengekstenkan ini broadcast receiver untuk notifikasi nanti seperti ini dan mengoperate method on receive dengan parameter konteks dan intent. Kemudian di sini juga ada untuk notification helper
dengan channel ID-nya dengan kelompok kami, dan channel name-nya kelompok kami. Untuk ini ada notification manager, jika sama dengan 0, notification manager, kita system service, terus konteks, kita buat notification service-nya, dan kita returnkan kelas notification manager-nya lagi. Kemudian kita buat juga kelas notification builder-nya untuk munculnya yang mereturn notification contact builder. Nah, di sini ada set konten untuk konten notifikasinya, atau dan set konten titik konteksnya. Di sini misal kita alarm waktu telah tiba misal. Nah, ini untuk ikonnya untuk di notifikasi nanti. Kemudian di sini saya juga membuat kelas untuk time picker-nya, time picker fragment yang mengextend dialog fragment dengan metode yang dioperate yaitu onCreate dialog dengan kalender get instant ini untuk mengatur waktunya dan menitnya. Kemudian kita returnkan time picker dialog get activity time picker on listener. Nah, ini kan on listener. Kita di main activity-nya juga kita implementasi juga time picker dialog and set time listener. Di sini saya udah menggunakan view binding. Nah, kita langsung aja di sini kita binding button ketika time picker-nya diklik. Nah, kita buat ada di sini dialog fragment time picker new time picker. Nah, kita akan menampilkan time picker tersebut. Nah, ketika waktunya dipilih, metode lainnya akan dijalankan. Kemudian di sini ada binding button cancel untuk meng-cancel alarm tersebut. Nah, di sini cancel alarm tersebut ada di sini. Itu kita panggil kelas alarm manager, terus get system service, konteks alarm service. Kemudian kita buat intentnya juga dengan alarm receiver-nya, kemudian pending intent-nya, dan alarm manajernya kita set cancel dengan pending intent. Kemudian kita set text-nya, kita sebagai notifikasi saja kalau alarmnya telah dibatalkan. Kemudian di sini untuk metode start alarmnya, karena kita menggunakan metode time picker on set listener, di sini kita panggil ngoperate metode on time set. Kita set time picker, i itu untuk minutnya, untuk day-nya, jamnya per hari gitu, dan di satu ini untuk menitnya. Kita set semua. Ini ketika time picker itu di pick ya. Terus kita ambil update time text. Nah, di sini kita ini trim time text, terus kita tambahkan buat di text view-nya nanti. Kemudian kita habis itu kita start alarmnya, kita set waktunya. Ini saya panggil metode start alarm dari kelas kalender ini yang telah kita instansiasi. Nah, kemudian tidak kelas si belum diinstansiasi, kita si ini date-nya 1, terus kita set alarm set istek alarm manager, kita menggunakan RTC wake up, jadi ketika di background juga dia akan tetap menyala. Terus kita set waktunya itu dalam waktu millisecond, dan kemudian masukkan pending intentnya. Nah, untuk itu kita coba running aja sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita open time picker, kita pilih waktunya sekarang 8.53, terus kita set aja alarmnya 8.54. Oke, nah alarm akan di set 8.54. Kita tinggal tunggu aja sampai pukul 8.54. Nah, ini kita bisa keluarkan aja seperti ini. Nah, di sini alarmnya sudah berbunyi ya karena waktunya telah 8.54 dan notifikasinya telah muncul gitu. Nah, untuk misal kita set lagi 8.55 misal. 55. Terus kalau kita mau cancel alarmnya bisa kita klik button cancel aja di sini. Nah, alarmnya itu akan dibatalkan dan sampai waktu yang ditentukan dia itu alarmnya nggak akan menyala lagi. Oke, mungkin sekian untuk implementasi dari alarm manager. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya, yaitu materi terakhir tentang work manager.
akan dijelaskan oleh rekan saya Boni Romero. Kepada Kak Boni, saya persilakan. Baik, selanjutnya work manager. Definisi dari work manager adalah library Android Jackpad. Kemudian dapat menjadwalkan schedule, deliverable, dan asinkronus task yang diharapkan dijalankan meskipun aplikasi keluar atau perangkat dihidupkan ulang. Untuk keuntungan dari work manager, ini mendukung asinkronus, one-off, dan periodic task, kemudian mendukung konten seperti kondisi jaringan, kapasitas penyimpanan, dan status pengisian daya, kemudian mengikat permintaan pekerjaan yang kompleks, termasuk menjalankan pekerjaan secara paralel, kemudian mengoutputkan dari suatu permintaan pekerjaan sebagai input untuk pekerjaan selanjutnya, kemudian dapat bekerja baik dengan ataupun tanpa Google Play Service, kemudian mendukung live data agar dapat dengan mudah menampilkan request stats pada UI. Kapan menggunakan work manager? Beberapa contoh pekerjaan ada cocok menggunakan work manager, diantaranya mengupload logs, kemudian menerapkan filter kepada gambar dan menyimpannya, kemudian secara periodik mensinkronisasi data lokal dengan data pada server. Contoh implementasinya. Di sini ada Dana. Dia aplikasinya tidak bakal berhenti walaupun sudah ditutup. Kemudian tahapan implementasi. Baik, untuk tahapan implementasinya akan dijelaskan oleh Rian. Kepada Rian, saya persilakan. Baik, di sini kita akan mengimplementasikan tentang work manager. Nah, untuk implementasi ini studi kasusnya adalah kita akan mengecek apakah WiFi itu on atau enggak, tapi di saat yang sesuai kita jadwalkan gitu. Misal, kita jangan lupa kita use permission Android permission access WiFi state di manifestnya. Kemudian di sini kita buat workernya gitu. Ibaratnya terserah mau namanya apa, yang penting dia mengextendkan worker. Nah, di worker ini extend worker ini dia harus mengoperate satu metode namanya do work dan satu konstruktor, dan di dalamnya itu menginstansi parentnya juga karena ini adalah childnya gitu. Nah, di do work ini kita buat aja context get main executor, get application context, execute, sini menggunakan thread. Nah, dengan kalau menggunakan new runnable ini kita harus mengoperate satu metode yang namanya void run. Jadi kita harus itu di run di background. Nah, terus .make text ini get application context dari aplikasi tersebut. Jadi begitu di running dia akan menampilkan tools ini work manager setelah di running gitu. Kemudian kita buat ini WiFi manager untuk variabelnya WiFi manager get application context get system terus context WiFi service. Nah, di sini kita if WiFi manager is enabled, kita panggil toolsnya WiFi dihidupkan, terus kalau WiFi-nya dimatikan, WiFi-nya nggak nyala atau else gitu, kita panggil toolsnya akan ada WiFi dimatikan. Untuk desainnya sederhana aja seperti ini, ada button dan satu text view gitu. Untuk ini ketika managernya telah dijalankan. Di sini saya juga sudah menggunakan view binding. Dan kita panggil kelas namanya work request, kita buat aja variabelnya upload work request. Nah, di sini kita buat kita bisa menggunakan pertama upload work request builder yang one time work request ini .builder. Nah, ini kita di dalamnya ada sebuah parameter class gitu, upload worker class.
.build. Nah, ini untuk sekali running aja gitu ibaratnya. Enggak per periode. Nah, kalau kita mau berperiode itu kita bisa menggunakan periodic work request .builder. Kita taruh kelasnya di sini, kemudian kita set intervalnya 1, time unitnya itu dalam milisecond, kemudian set delay-nya itu 400 gitu, atau kita bisa bikin aja 1000 misal. Nah, kita time unitnya juga millisecond.build. Nah, kemudian di sini ketika buttonnya tadi diklik, work manager akan menginstansiasi ke konteksnya dan in queue ke upload request tersebut. Kita set text view-nya itu ke work manager running. Ini saya running aja. Saya ganti ini. Nah, di sini tampilannya kayak gini. Kita begitu button ini diklik, work manager is running. Nah, kan ada delay gitu ya. Work manager, padahal wifi itu statusnya sedang dimatikan. Seperti itu. Misal kalau kita lagi, misalnya ini wifi-nya kita nyalakan dulu, dan kita start. Nah, wifi work manager is running. Nah, wifi itu jadi dihidupkan karena telah kita hidupkan. Nah, aplikasi ini akan berjalan terus ketika ada task lain nanti task tersebut, maka task tersebut akan dijalankan lagi gitu, dan akan muncul terus saat kita misal lagi di home gitu misal. Karena ini belum tampil ada pertama nanti. Mungkin cukup dari kelompok kami untuk implementasi dari work manager ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.